ini. Kita mau memulai ibadah kita sore hari ini. Siapkan hati kita ya adik-adik semuanya ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami masih boleh Tuhan mengikuti ibadah dengan baik. Itu karena semua karena kasih-Mu ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami siap memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu buah pujian, ya Tuhan tiap jam. Siap memulai ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Lebih semangat lagi. Kita mau menyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Pasukan
berasa bahagia. Gimana Bu senyumnya Bu? Sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Ayo Bu Irames berdoa ya Bu. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang baik, hati yang taat, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, walaupun mereka masih dalam keadaan di rumah, ibadah online, tapi semangat mereka tetap. Tuhan berkati semangat untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema Tuhan kali ini Kak Wati beri judul persahabatan. Apa judulnya? Persahabatan. Persahabatan itu apa sih? Persahabatan itu adalah hubungan yang akrab dengan seorang teman. Apa? Hubungan yang akrab dengan seorang teman. Seperti itu. Jadi
dalam Alkitab itu juga ada contohnya loh. Ada seseorang yang bersahabat, yang punya sahabat. Adik-adik pernah dengar lagu Persahabatan Bagai Kepompong? Pernah dong. Jadi kayak persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi persahabatan itu sifatnya baik. Karena apa? Mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Ada lagi, kalau di sekolah minggu biasanya adik-adik nyanyi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Nah, ya toh? Adik-adik pasti tahu lagu itu kalau adik-adik ikut sekolah minggu. Nah, di dalam Alkitab itu ada kisah seseorang yang bersahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Nah, ini gambarnya Daud dan Yonatan. Mereka ini bersahabat. Dalam bersahabat, si Yonatan ini anaknya seorang raja. Raja siapa? Siapa yang tahu rajanya? Raja Saul. Nah, si Daud ini, sahabatnya ini, dia itu hanya seorang gembala. Adik-adik ada yang mau enggak? Kalau kalian anaknya raja, terus bergaulnya sama anak gembala, mau enggak? Pasti adik-adik ada yang nggak mau bau kambing, bau sapi, kayak gitu ya toh. Tapi enggak, si Yonatan ini dia baik. Dalam bersahabat, dia tidak memilih-milih teman. Dia orangnya baik. Jadi kalau bersahabat itu adik-adik tidak boleh memilih-milih teman. Kalau sudah bersahabat, adik-adik itu harus saling mengasihi. Nah, dalam kisah di Samuel ini, 1 Samuel 18 ini, si Yonatan ini memberikan bajunya, pedangnya kepada Daud. Oh, baik toh. Kenapa kok diberikan? Karena Daud mau berperang, ikut berperang. Nah, kira-kira adik-adik mau enggak berbagi sama teman atau sahabatnya? Mau? Mau dong tentunya. Jadi kalau adik-adik bersahabat itu tadi apa? 1, tidak boleh membeda-bedakan teman. Terus yang kedua, adik-adik harus mengasihi sahabatnya itu seperti mengasihi diri sendiri. Yang ketiga itu adik-adik harus mau memberi kepada sahabatnya itu, terutama yang sahabat adik-adik butuhkan. Jadi kalau misalnya mau ke gereja, sahabatnya adik-adik itu nggak punya baju yang bagus. Nah, kalau adik-adik punya baju yang bagus, bilang sama mamanya, Ma, boleh nggak Ma tak kasih ke temanku ini Ma? Seperti itu contohnya. Nah, adik-adik ada yang punya sahabat nggak? Nggak ada. Kak Wati ini punya. Kak itu punya sahabat. Nah, biasanya kalau bersahabat itu kita tuh menceritakan cerita yang senang kepada sahabat, cerita yang sedih juga kepada sahabat. Jadi adik-adik belajar ya untuk berteman dengan baik. Kalau mau bersahabat dengan saudaranya sendiri juga nggak apa-apa. Jadi bersahabat itu harus didasarkan dengan firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab juga ada tertulis, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik itu harus saling mengasihi kepada sahabatnya itu tadi ya toh. Sayang. Bagaimana kalau punya sahabat itu harus yang cinta Tuhan juga, supaya sahabatnya juga mengasihi adik-adik dengan takut akan Tuhan ya. Mengerti ya adik-adik? Jadi adik-adik itu harus bersahabat seperti Daud dan Yonatan ini tadi, yang saling mengasihi, mau memberi, dan tidak membedakan teman. Jadi kalau nggak mau kamu hitam, aku nggak mau bersahabat dengan kamu, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau sahabat itu harus saling mengasihi, tidak memandang miskin atau kaya, seperti itu. Jadi kalau bersahabat itu harus benar-benar dengan rasa kasih yang dari Tuhan. Karena persahabatan kalau didasarkan dengan firman Tuhan, maka itu akan kekal sampai selamanya. Nah, adik-adik, di sini ada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Amsal 17 ayat 17. Ayo kita buka sama-sama yuk.
Amsal 17 ayat 17. Kak Wati bacakan ya. Amsal 17 ayat 17 begini bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yuk dibaca lagi ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, bagus sekali ya firman Tuhannya ya. Jadi kalau seorang sahabat itu kita harus menaruh kasih setiap waktu. Jadi kalau sahabat kita sedih, kita juga ikutan di sampingnya. Jadi sahabat kita tidak merasa sendirian. Kalau dia senang, kita juga ikut senang ya. Jadi kalau sahabatan itu harus merasa satu hati seperti itu. Nah, dan menjadi saudara loh, ya kan? Ini di sini dan menjadi saudara dalam kesukaran. Adik-adik mau enggak punya sahabat? Mau dong tentunya. Jadi adik-adik berdoa dulu. Tuhan berikan aku sahabat yang baik. Seperti itu. Nah, kalau sudah Tuhan berikan sahabat yang baik, adik-adik juga harus mendoakan sahabatnya itu. Jadi mendoakan sahabat adik-adik supaya Tuhan tolong apapun dalam hidupnya. Jadi kalau seumpama temennya adik-adik itu kurang pintar, nah adik-adik doakan supaya temennya itu menjadi pintar. Kalau temennya sedang sakit, sahabatnya itu tadi sakit, adik-adik juga harus doakan supaya cepat sembuh. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ini adalah ayat hafalannya untuk kita, untuk adik-adik semua. Di Amsal 17 ayat 17 itu tadi ya. Jangan lupa diingat, dihafalin, karena firman Tuhan itu sangat bagus. Jadi kalau adik-adik melakukan firman Tuhan, adik-adik adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Karena adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya. Jadi adik-adik jangan lupa jadi sahabat yang baik buat temannya ya. Oke, saling mendoakan seperti itu. Mari kita tutup ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, kirimkan kepada kami seorang sahabat yang baik Tuhan, supaya kami bisa menceritakan Tuhan, baik kami dalam keadaan senang, kami dalam keadaan susah Tuhan, supaya kami merasa tidak sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan boleh ikut serta dalam persahabatan kami nanti ya Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ayo, ceritanya tentang apa? Ayo, cerita tentang apa Kak Wati? Persahabatan. Oh, persahabatan. Apa Kak Wati? Apa? Persahabatan. Persahabatan. Dan ada ayat hafalannya. Di mana Kak Wati? Di mana tadi? Amsal 17 ayat 17. Nah, kita sudahi dulu ibadah kita sore hari ini. Kita mau berdoa. Dan Kak Wati berdoa ke sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu, supaya kami bisa menjadi sahabat buat teman kami, boleh menjadi sahabat yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.